Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah konsep etika moral dalam praktek kebidanan. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian. Pengertian yang pertama adalah etika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata etika, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan atau profesi maupun di masyarakat umum. Kata etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan. Kata etika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, berasal dari kata ethos yang memiliki arti kebiasaan atau tingkah laku. Kemudian etika berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata etis yang artinya tingkah laku atau perilaku manusia yang dalam perkembangannya etika dapat dibagi menjadi dua, etika perangai dan etika moral. Etika perangai biasanya itu diakui dan berlaku karena sudah disepakati masyarakat. Untuk etika moral itu berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan apa? Kodrat manusia. Nah, apabila etika ini dilanggar, maka akan timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut. Nah, kita akan bahas 3 jenis definisi etika. Yang pertama, jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang ilmu filsafat. Tadi sudah disampaikan, khususnya membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari siapa? Dari manusia. Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif, yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang etika normatif, itu adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Kalau evaluatif itu berarti nanti hasilnya adalah baik atau buruk, ya. Oke. Yang kedua adalah etiket. Penggunaan kata etika dan etiket itu sering dicampur adukan, padahal antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar, walaupun ada juga persamaannya. Nah, kata etika itu berarti moral, sedangkan kata etiket itu berarti sopan santun, ya. Etiket dari bahasa Prancis itu artinya adalah adat, sopan santun, tata krama yang perlu selalu diperhatikan agar terjalin hubungan yang selalu baik. Perbedaan etika dan etiket. Nah, perbedaannya satu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan yang kita lakukan biasanya diharapkan dan ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Contohnya di sini dalam masyarakat Sunda dan Jawa, misalnya kalau kita menerima suatu barang itu harus menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita memberikannya menggunakan tangan kiri, maka kita dinilai tidak sopan. Ini berlaku dalam pergaulan. Nah, ini disesuaikan. Kalau kita bergaul dengan anak yang lebih muda, kita harus menyesuaikan bagaimana cara bergaul dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Kemudian yang ketiga, bersifat relatif, tidak mutlak dan tidak permanen. Maksudnya di sini adalah etiket tidak bisa diterapkan untuk semua tempat dan dalam semua periode waktu. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lainnya,
ya. Kemudian memandang manusia dari segi lahiriah, ya, kita dipandang dari segi lahiriah bukan batiniah. Lanjut, sekarang kita lihat di etika. Tadi etiket, sekarang etika. Di etika itu tidak terbatas pada cara dan bagaimana melakukan suatu perbuatan. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Nah, maksudnya di sini etika di sini dia menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Nah, ya, tidak ada orang lain, etika selalu berlaku. Kemudian 3, jauh lebih absolut. Nah, misalnya perintah seperti jangan bohong, jangan mencuri. Kemudian ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian yang keempat, berbicara tentang manusia dari dalam. Nah, ini berhubungan dengan batin. 3, moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamas mores yang berarti kebiasaan atau adat. Kemudian dalam bahasa Indonesia moral dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Ajaran tertentu ini berupa baik buruk yang diterima. Umumnya ini akan mengenai terhadap perbuatan atau sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan kondisi mental. Ini akan membuat orang lebih berani, lebih bersemangat, lebih bergairah, kemudian lebih berdisiplin, lebih happy lah di sini. Kemudian selanjutnya adalah ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Moral adalah keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik atau buruk walaupun situasinya berbeda. Kemudian yang kedua, moral juga mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan norma atau nilai. Moral adalah mengenai apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat, dan etik yang dapat diartikan pula sebagai moral yang dituju pada profesi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Kemudian hukum juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kelembagaan. Nah, maksudnya di sini hukum mempunyai tugas untuk apa? Menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hukum juga merupakan peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara pergaulan kehidupan bermasyarakat, yang mana jika dilanggar akan ada sanksi. Nah, kemudian ini akan ditetapkan atau diakuin oleh otoritas tertinggi. Nah, hukum juga merupakan kumpulan dari peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus apa? Tata tertib suatu. Nah, apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan, ini akan berakibat atau diambilnya suatu tindakan hukum atau sanksi hukum. Kita lanjut. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata bios yang artinya hidup. Etik, apa yang seharusnya dilakukan. Istilah bioetika itu sendiri berarti sebagai kajian etika mengenai isu sosial dan moral yang muncul sebagai akibat aplikasi bioteknologi dan medis. Bioetika merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etika yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut lagi, bioetik difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik hukum, dan teologi. Nah, pada artian yang lebih sempit, bioetika merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Bioetika lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern serta aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan. Sekarang kita lanjut ke B, fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Otonomi maksudnya di sini adalah klien berhak untuk hidup sehat atau klien berhak untuk menentukan apa terapi untuk dirinya. Kemudian yang kedua, menjaga agar lebih melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Bidan dalam melakukan suatu tindakan kebidanan, dia harus menjamin bahwa dia dan pasiennya itu dalam keadaan safety ya. Kemudian dalam tindakan yang diberikan itu tidak membahayakan kliennya. Kemudian menjaga privasi setiap individu. Kita harus menjaga semua privasi klien yang kita rawat. Ya, hal simpel saja. Kalau melakukan suatu tindakan, kita memberikan rasa nyaman kepada klien. Jika pintu tidak tertutup, maka pintu harus dipastikan dalam keadaan tertutup. Kemudian yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Dalam memberikan pelayanan kebidanaan, di sini bidan harus berbuat adil, bijaksana sesuai dengan porsinya. Ya. Kemudian 5, dengan etik maka diketahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima atau tidak dan apa alasannya. Nah, pada saat kita melakukan tindakan, klien juga bisa menerima atau menolak tindakan yang kita berikan, tapi harus memberikan alasan yang tepat. Selanjutnya adalah mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau menganalisa suatu masalah. Nah, apabila dalam melakukan pelayanan ada masalah, nah di sini kita harus menganalisa dulu masalah ini ya. Nah, masalah ini akan dianalisa untuk menghasilkan nomor 7, tindakan yang benar. Nah, 8, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya, bahwa semua klien yang kita rawat itu harus mendapatkan informasi tentang situasi pada saat ini. Kemudian 9, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku perilaku manusia antara baik buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Nah, ini berkaitan dengan moral. 10, berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak, kemudian memfasilitasi proses pemecahan masalah etik. Kalau ada masalah etik berarti kita difasilitasi atau memfasilitasi. Kemudian mengatur hal-hal yang bersifat praktek ya. Mana yang bersifat praktek, nah itu harus ada aturannya. Kemudian mengatur tata cara pergaulan baik dalam tertib bermasyarakat maupun tata cara dalam organisasi profesi. Nah, ini harus bisa membedakan bagaimana bersifat di masyarakat, kemudian bagaimana bergaul dengan di lingkungan organisasi profesi. 14, mengatur sikap tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya. Ini disebut dengan kode etik profesi. Nah, ini kita harus bisa mengatur sikap ya dalam menjalankan tugas profesi kita sebagai seorang, kalau sekarang yang kita sedang ini berarti kita harus bisa menjalankannya sebagai seorang bidan. Sekarang kita ke C, sistematika etika. Nah, sistematika etika itu ada 2, etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia, ditinjau dari nilai baik dan buruk, serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang diatur oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, etika normatif, yaitu membahas dan mengkaji mengenai ukuran baik buruk tindakan manusia, yang mana biasanya dikelompokkan menjadi ini etika umum dan etika khusus. Etika umum itu membahas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Kemudian etika khusus terdiri dari etika sosial, etika individu, etika terapan. Etika sosial itu menekankan pada
tanggung jawab sosial dan hubungan antara sesama manusia dalam aktivitasnya. Kemudian etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi. Etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi. D. Nilai-nilai esensial dalam profesi. Yang pertama adalah estetik atau keindahan. Nah, ini berbicara tentang kualitas subjek suatu peristiwa atau kejadian di mana seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kemudian kreativitas, sensitivitas, dan kepedulian. Kemudian yang kedua adalah altruism. Nah, di sini mengutamakan orang lain. Nah, maksudnya adalah kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, ini termasuk keperawatan atau kebidanan, ini berkomitmen, kemudian adanya arahan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Kemudian lanjutnya adalah equality. Nah, di sini maksudnya adalah kesetaraan. Nah, memiliki hak atau status yang sama termasuk dalam penerimaan dengan sikap asertif, kemudian kejujuran, harga diri, dan toleransi. Selanjutnya adalah freedom. Nah, freedom adalah kebebasan. Itu memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebiasaan dalam mengarahkan diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah human dignity. Nah, di sini maksudnya martabat manusia. Hal ini berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, di mana di dalamnya kemanusiaan, kemudian kebaikan, adanya pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. 6 adalah keadilan. Di sini menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran. Kemudian selanjutnya adalah truth. Truth di sini maksudnya adalah kebenaran, menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kemudian kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai bertemu di video selanjutnya.